Kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk ikut berpartisipasi di dalam bidang dakwah. Jadi jangan pernah punya anggapan bahwa yang bagian dakwah itu urusannya ustadz, urusannya kiai, urusannya departemen agama, KUA, dan seterusnya. Bahwa setiap muslim itu memiliki kewajiban untuk berpartisipasi di dalam dakwah, minimal untuk diri dan keluarganya dengan tetangganya. Dan juga dakwah ini sangat penting sekali karena ini adalah nafas keberlangsungan tegaknya syiar Islam. Kalau umat Islam sudah merasa bahwa gak perlu berdakwah, yang penting awake dhewe iso apik, semua mengatakan demikian, harus diingat di dalam diri manusia keimanan itu fluktuatif. Tatkala dia mengatakan demikian, tidak lagi mau berdakwah, semuanya mengalami krisis dalam dirinya tentang nilai-nilai keagamaan, maka hancurlah tegaknya syiar Islam di bumi tersebut. Kemudian tentu kita bertanya, apa sih sebenarnya dakwah itu? Jadi supaya kita tidak terlalu membayangkan dakwah yang macam-macam ini, kita mengambil makna. Secara singkat, dakwah itu artinya mengajak kebaikan atau menyeru kebaikan. Kalau secara lengkap saya mengambil apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah bahwa dakwah adalah mengajak atau menyeru kebaikan untuk bergerak di jalan Allah, mengikuti dan membenarkan apa yang disampaikan para rasulnya agar nilai-nilai kehidupannya lebih dekat dengan keimanan dan ketakwaan di jalan Allah. Jadi intinya adalah ini. Kemudian dakwah atau menyeru memang berisiko sendiri. Bahkan sejak Rasulullah SAW menyeru tentang Islam, bisa dibaca di dalam sejarahnya betapa berat cobaannya, betapa berat halangan-halangannya, bahkan sangat-sangat menyiksa dalam kehidupannya. Tapi tetap juga dilakukan karena demi kebenaran. Bahkan pernah juga di zaman Rasulullah dan sahabatnya sampai diembargo ekonominya. Bahkan untuk karena embargo ekonomi aja makan sehari-hari kesulitan sehingga makan rumput-rumputan sampai lidah mereka rusak. Itu tetap dijalankan. Kemudian kalau kita lihat imam besar kita, betapa besar risiko yang dihadapi. Imam Hanafi selalu menyerukan kebaikan, di penjara, dijalani tidak kapok, keluar penjara tetap melanjutkan. Imam Malik menyerukan kebenaran tentang Islam, di penjara, dipukuli, bahkan digambarkan tulang belikatnya ini sampai hampir lepas, tapi begitu selesai rumahnya tetap berdakwah. Imam Ahmad demikian pula menegakkan kebenaran. Ketika kaum Mu'tazilah menyebutkan Al-Quran itu sebuah makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran wahyu Allah. Apa yang terjadi? Dimasukkan penjara, dipukuli sampai 80 kali menurut pengakuan sang Al-Gojo yang memukul. Jika pukulan itu dipukulkan kepada gajah, maka gajah itu akan terkapar.
betapa berat siksaannya mereka ini. Bahkan Ibnu Qayyim juga demikian, karena dakwahnya beliau dipenjara, sebelum dipenjara diikat, kemudian diarak ke keliling desa, diludahi oleh masyarakat, tapi tetap juga melaksanakan. Dan kalau kita lihat berapa banyak para ulama-ulama yang kena dakwahnya juga mengalami siksaan dirinya. Nah, perjuangan ini karena satu, agar Islam tetap tegak di bumi dunia ini. Jadi karena itu kita sebagai umat Islam, kita wajib untuk berpartisipasi di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara sekolong umat yad'una ilal khair, untuk menyeru kebaikan, wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, ini adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104. Kemudian Rasulullah juga sudah menyampaikan dalam hadisnya, dan ini sangat terkenal dan insya Allah kita semua banyak yang sudah hafal. Marro'a mungkar atau marro'a minkum mungkar, ya, jika di antara kamu melihat sebuah kemungkaran, wal yughayyirhu biyadi, maka hendaklah tangani dengan tangan. Yang kedua, fa'ilam yastadi fabil lisan. Jika engkau tidak mampu, maka dengan tangan, lakukan itu dengan lisan. Fa'ilam yastati tapi qalbi. Jika dengan lisan pun tidak mampu, maka lakukanlah dengan hati. Fadzalika adhabul iman, dan ini adalah selemah-lemah iman. Jadi ada urutannya dalam mengerjakan, dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Lah ini perlu kita hidupkan di lingkungan umat muslim di dalam berperan, di dalam berdakwah. Karena kita lihat saat ini adalah gejala-gejala acuh terhadap hal-hal yang terjadi. Hal-hal yang terjadi yang bisa merujuk kepada kemaksiatan yang lebih besar. Acuh tak acuh, kalau ditanya opo kok sampean jarne wong iku lho tanggane sampean cedhek karo sampean, iku suwi-suwi lak ngoyot kok padha karo wit asem, lungsu lintas cukul dicabut gampang. Jar nomor 10 tahun kok cabut dan gak kuat, mumpung entas aja oleh tanggane ngono iku omah kosong ge mabuk-mabukan misal gitu. Jawabannya rata-rata gak kawani aku kembangan ku ngantung awak kok cari sing liyane, sing penting aku gak melok-melok. Nah, tidak berbuat padahal dia bisa mengkomunikasikan pada aparat dan sebagainya, tapi mendiamkan. Ya karena kita acuh, kita terlena dengan kesibukan dunia, kita terlena dengan mengejar harta, kita terlena dengan obsesi-obsesi kita di dalam
Wattabaus sawah, mengikuti hawa nafsu syahwat, sehingga kita sering terlena. Nah, ini juga saya mengingatkan di dalam ikut berpartisipasi di bidang dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, engkau adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Yang bagaimana yang baik? Yang pertama, yang melaksanakan wa ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa menyerukan kebaikan. Syarat pertama. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua, untuk selalu mengajak mencegah kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, bukan mencari pujian, bukan mencari pencitraan, bukan agar diperhatikan atasannya, tetapi semua dilakukan karena ridho Allah. Lah, ini baru dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau tidak bisa melaksanakan 3 hal prinsip tadi, nah ini belum masuk dalam umat yang terbaik. Ini adalah persyaratan kita akan menjadi umat yang terbaik. Kita wajib saling mengingatkan di antara kita sebagai umat muslim agar senantiasa berpartisipasi di bidang dakwah sesuai dengan kemampuannya.